Jadi video ini saya akan berbagi cara atau pengalaman saja bagi teman-teman, langkah-langkah yang dilakukan sebelum memasang MOSFET pada bagian PSU PWM-nya ini ya. Oke, teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya di channel kita ini, channel kesayangan kita, channel yang selalu berbagi cerita dan pengalaman untuk teman-teman semua. Oke, kali ini mungkin pas kebetulan saya merakit kembali sebuah SMPS ya. Ini pesanan salah satu pesanan orang, dan saya ingin berbagi bahwasanya dalam membuat sebuah SMPS atau merakit SMPS itu tentunya kita harus melalui tahapan-tahapan. Kita tidak serta-merta merakit semua komponen pada SMPS ini, kemudian setelah terakit semua kemudian kita coba, tidak seperti itu ya. Karena harus dipahami dulu bahwa bagian SMPS itu ada 2 dan 3 step atau blok rangkaian. Seperti pada PCB ini adalah full brick ya, SMPS full brick PFC ya. Jadi dalam PCB ini ada 3 blok rangkaian yang harus dipastikan dia bekerja normal. Yang pertama, jantung dari SMPS ini adalah PSU PWM. Jadi PSU ini fungsinya untuk memberikan suplai tegangan pada bagian PFG ya, dan juga bagian SMPS. Tanpa blok ini dia bekerja normal, jangan harap SMPS ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua ada blok PFG, di mana ini sebagai fungsi untuk memberikan koreksi input yang baik untuk mensuplai bagian blok SMPS full brick-nya. Jadi SMPS ini dia sudah tidak berpengaruh oleh besar kecilnya input. Jadi output dari SMPS ini dia tidak dipengaruhi oleh besaran input PLN-nya. Meskipun input PLN-nya itu mau di bawah 200 volt atau di atas 220 volt, tegangan output tetap stabil sesuai dengan target atau gulungan trafo yang sudah dibuat. Seumpama kita menginginkan 90 volt, maka dia akan bekerja di 90 volt outputnya, meskipun input PLN-nya itu di bawah 200 atau di atas 200. Dan itulah fungsi kerja dari PFG. Termasuk dia juga mempertahankan nilai drop sehingga dia tetap stabil mensuplai bagian SMPS-nya. Dan blok yang ketiga ini adalah blok yang ya blok SMPS-nya. Bisa dari half brick atau full brick. Dan ini adalah topologinya full brick. Jadi ada tiga ini teman-teman ya, ada 3 blok. Nah, jadi dalam rangkai SMPS itu pertama kita harus memastikan bahwa PSU PWM ini FBT ya, ini bisa dikatakan FBT karena memang topologi dari PSU ini adalah flyback transformer ya. Seperti itu. Jadi video ini saya akan berbagi cara atau pengalaman saja bagi teman-teman, langkah-langkah yang dilakukan sebelum memasang MOSFET pada bagian PSU PWM-nya ini ya. Pastikan untuk blok PSU-nya sudah dipasang trafo dan sebagainya. Ini saya jumper dulu karena memang PFG-nya ini untuk kebutuhan PFG-nya masih saya fungsikan dulu. Seperti itu. Nah, ini sudah terpasang teman-teman ya. IC-nya sudah terpasang, trafonya juga sudah terpasang seperti ini. Untuk trafo boleh menggunakan apa saja. Saran saya baiknya menggunakan yang ya memberikan lah. Nanti bisa tinggal dimodifikasi dan dipilih-pilih bagian pin kaki yang baik untuk disambung pada PCB ini. Nah, karena ini sudah terpasang rapi, maka caranya untuk mengecek apakah PWM ini bekerja atau tidak sebelum kita masang MOSFET, karena kebanyakan
banyak kasus dijumpai setelah pasang MOSFET-nya itu ada yang langsung meledak atau MOSFET-nya langsung short atau bagaimana ya. Jadi pertama kita harus pastikan dulu bahwa komponen yang dipasang itu sudah betul sesuai dengan data PCB yang tercantum. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kita coba. Dan sebagai catatan ya, atau mungkin kita coba saja dulu ya, nanti saya jelaskan kembali. Kita akan mencobanya. Jadi kita nyalakan. Nah seperti ini, tegangan listrik sudah masuk. Pastinya di elko ini dia sudah akan terukur di sini tegangan arus itu sekitar 300 volt. Kenapa 300 volt? Ya karena memang PFC-nya itu dia belum bekerja. Otomatis ini hanya adalah tegangan dari hasil penyarahan listrik 220 volt. Rata-rata di 300 volt, kurang lebih sedikit ya. Nah, jadi kita akan cek dulu di sini. Bisa kita cek ya. Kita akan cek di kaki elko ini dia sudah normal atau belum. Sudah ada atau tidak ya. Kita cek di sini. Kita ngecek di sini, bisa di bawah atau di atas, yang penting tahu jalurnya. Dia terukur 305 volt. Kemudian kita akan mengukur di ini ya, tegangan untuk tegangan trigger untuk IC UC3845-nya ini dia akan terukur berapa? 8,6. Jadi IC ini mendapatkan catu dayanya itu dari tegangan primer ini melalui resistor Sun 470K di paralel 2 kali, berarti nilainya sekitar 220-an K. Jadi di pin 7 teman-teman ya, untuk tegangan VCC IC ini pin 7 ya, dia terukur 8,6. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah terukur seperti ini negatif elko ya, dan probe merahnya di kaki 7. Dia harus terukur 8 sampai 10 volt. Nah, sekarang bagaimana untuk memastikan bahwa kita akan aman kalau kita pasang MOSFET? Pertama, kita akan melakukan pengujian menggunakan avometer analog ya. Jadi topologi FBT itu tidak sama caranya ya. Tidak sama caranya dengan kita mengukur frekuensi pada SMPS. Meskipun sama-sama ini adalah SMPS ya, tapi SMPS kecil. Karena ini topologinya dia FBT dan ini full brick. Jadi kita menggunakan avometer di skala DC 2,5 seperti ini ya, 2,5. Kemudian kita di saat sudah menyala seperti ini, kita akan mengukur bagian gate dan source MOSFET. Nah, untuk gate-nya kita tancapkan probe warna merah, dan pada source-nya probe hitam, dan akan terlihat seperti ini teman-teman. Lihat jarum, dia ada pergerakan jarum yang turun naik bergetar seperti itu. Ini menandakan bahwa trigger dari output IC ini dia sudah terumpankan ke bagian MOSFET. Kalau kita ukur frekuensinya, ini tidak akan terukur frekuensinya teman-teman ya. Karena FBT itu dia akan terukur frekuensinya jika sudah tersambung dengan MOSFET. Coba kita akan ukur. Nah, seperti ini. Jika kita ukur frekuensinya, dia tidak akan keluar teman-teman ya. Di sini terukur 50 Hz. Ini adalah frekuensi dari arus listriknya, arus listrik primernya ini, bukan output dari PWM-nya, bukan. Nanti ini akan terukur frekuensinya jika sudah terpasang MOSFET. Seperti itu ya teman-teman. Caranya kita ukur tegangannya, dia akan pasti berubah-ubah. Nah, seperti itu. Jadi sekarang saya akan memasang MOSFET-nya. Kita pastikan IC-nya tidak panas.
Jadi kalau sudah seperti ini hasil pengukurannya, kita ada keyakinan bahwa FBT ini sudah bekerja normal. Kita buang dulu untuk sisa tegangan dari elko ininya itu ya. Nah seperti itu. Kemudian kita pasang MOSFET-nya. Nah sebentar. Untuk MOSFET, sebaiknya teman-teman, karena memang ini dimensi kakinya ini menggunakan MOSFET kecil, teman-teman bisa menggunakan MOSFET 7N 7 ampere, 5 ampere, 4 ampere bisa ya, 8 ampere bisa, 10 ampere bisa, yang nilai VDS-nya itu sekitar 500 sampai 600 volt seperti itu ya. Namun saya menggunakannya coba yang besar dulu, karena yang kecil ini sudah rusak teman-teman ya. Nah, saya hanya ada sisa ini MOSFET besar, ini K2698. Kita akan pasang. Nah jadi MOSFET-nya sudah terpasang, artinya kita siap-siap saja untuk menguji coba. Sebaiknya untuk uji coba ini kita seri saja bagian input dari SMPS ini menggunakan bohlam, dengan tujuan jaga-jaga takut ada kesalahan yang kita belum ketahui. Jadi resiko kerusakan MOSFET itu bisa diminimalisir, meskipun bukan jaminan ya teman-teman ya. Nah seperti ini dia. Kemudian langsung saja kita tancapkan ya. 1, 2, 3. Nah seperti itu. Ini sudah menyala, kita lepas dulu. Kalau sudah menyala seperti ini, sudah bekerja, otomatis tegangan PSU utama ini primer ini akan cepat habis ya. Seperti itu. Nah, kita cek suhu MOSFET-nya. Kalau dingin, tidak panas, itu menandakan baik. Tapi kalau sudah MOSFET-nya itu panas, itu tanda tidak baik. Jadi koreksinya teman-teman bisa coba opsinya mungkin MOSFET-nya buruk. Kalau MOSFET-nya yakin teman itu bagus, trafonya mungkin diganti dengan tipe lain ya. Hanya itu saja teman-teman. Jadi kalau MOSFET ininya panas, karena ini tidak boleh panas. Ini normalnya tidak panas sama sekali, meskipun ini tidak dikasih heatsink, dia tidak akan panas harusnya. Dan rata-rata kalau dia tuh panas, mungkin trafonya bermasalah atau mungkin tidak cocok. Itu saja. Silakan menggunakan tipe-tipe yang lain, tinggal atau dimodifikasi ya bagian primernya ini. Kalau sudah seperti ini, dia tidak panas, saya berani untuk langsung saja ini seperti ini. Lah. Ya, langsung kita tancapkan. Lah seperti itu. Jadi kalau kita ukur output dari PSU PWM ini ya, kita akan mengukurnya sebentar. Jadi semudah itu teman-teman. Kalau segalanya sudah dipahami ya, kita akan mudah. Nah dia terukur 16,7 ya. Kalau teman-teman mau menurunkan, teman-teman tinggal turunkan resistor 12K ini ya. Ini ada resistor 12K ya. Kita turunkan menjadi 11K atau 10K sampai didapatkan output yang diinginkan. Jadi ini tidak panas teman-teman. Ini tidak panas ya. Ini tidak panas sama sekali. Meskipun kita sentuh bagian belakangnya ini ya, dia tidak panas. Tapi jangan ditiru ya, tidak boleh, takutnya teman-teman kaget. Jadi seperti itu. Untuk memastikan bahwa SMPS ini bekerja, kita harus memastikan bagian FBT PSU PWM nya seperti ini. Kalau dia sudah normal, otomatis dia akan mensuplai bagian IC SMPS SG, kemudian IC NCP sebagai PWM dari PFC nya. Kemudian kita bisa melanjutkan pada yang lainnya seperti itu. Mungkin nanti setelah terpasang induktor untuk core PFC nya, kita coba PFC nya dulu
sehingga nanti tegangannya akan naik lebih besar dari 300 volt, rata-rata di 380 volt seperti itu ya. Jadi itu saja mungkin untuk video kali ini sebagai sharing-sharing saja, sehingga apa yang saya sampaikan ini semoga selalu bisa menjadi manfaat dan pengetahuan baru ya, mungkin bagi teman-teman yang awal-awal belajar. Untuk para senior, pinesepuh ya mohon maaf, bukan untuk menggurui, tapi saya hanya sekedar untuk berbagi pengalaman dan ini demi kebaikan. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan, dan semoga kita selalu sehat dan sukses dalam karya kita masing-masing. Sampai jumpa.